Pemulung sepertimu mau menyembuhkanku? Ini kaki, bukan kaleng bekas. Itu kalimat yang Maya, seorang polwan muda yang lumpuh 2 tahun akibat kecelakaan, lemparkan kepada Iwan, pemulung tua dengan janggut kusut dan pakaian compang-camping. Kakinya membengkak parah, rasa sakitnya seperti tak ada akhir. Tapi Iwan hanya tersenyum tenang. "Beri aku 5 menit saja." Maya menantangnya dengan nada meremehkan. "Kalau kau bisa sembuhkan aku rela jadi istrimu." Dan dalam sekejap, tawa berubah menjadi hening. Siapa sebenarnya Iwan? Dan apakah keajaiban benar-benar bisa terjadi hanya dalam 5 menit? Maya Larasati sudah menjadi buah bibir di hampir semua markas kepolisian Jakarta Selatan. Usianya baru 28 tahun, namun reputasinya sebagai polwan tangguh telah menginspirasi banyak rekan perempuan di tubuh kepolisian. Wajahnya cantik, otaknya cerdas, dan dedikasinya tak pernah diragukan. Ia bukan tipe wanita yang hanya duduk manis menunggu laporan. Maya memilih turun langsung ke lapangan, merazia, menggerebek, bahkan menyamar di jalanan demi mengejar para pelaku kejahatan. Namun semua keberanian itu seakan tak berarti ketika satu malam 2 tahun lalu mengubah seluruh hidupnya. Hari itu, Maya memimpin penggerebekan sebuah rumah kontrakan yang diduga menjadi tempat persembunyian seorang gembong jaringan gelap. Informasi intelijen menyebutkan ada senjata api di lokasi dan Maya mengambil keputusan cepat. Mengenakan rompi anti peluru, pistol terselip di pinggang, ia melompat ke dalam mobil patroli bersama 4 anggota lainnya. Tapi takdir punya rencana berbeda. Belum juga mereka mencapai alamat yang dituju. Sebuah truk kontainer dengan remblong meluncur tak terkendali dan menghantam bagian samping mobil mereka. Benturannya keras. Mobil terguling berkali-kali, menghantam aspal seperti kaleng ringsek dilempar ke jalan. Sirene, teriakan, dan bau bensin bercampur di udara. Maya ditemukan terjepit di antara besi-besi mobil, tak sadarkan diri. Ia langsung dilarikan ke rumah sakit, mengalami luka parah di kepala dan cedera serius pada tulang belakang. Setelah operasi panjang dan masa kritis yang menegangkan, dokter menyampaikan kabar yang meruntuhkan dunia Maya. Ia tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Langit yang dulu terasa cerah, kini berubah kelabu. Ia kehilangan pekerjaannya, kehilangan kebebasan bergerak, dan perlahan kehilangan rasa percaya pada dirinya sendiri. Berbulan-bulan ia mengurung diri di rumah. Rekan-rekannya satu persatu jarang datang. Lelaki yang dulu melamarnya pun perlahan menjauh, beralasan butuh waktu untuk berpikir, yang pada akhirnya berarti tak pernah kembali. Yang tersisa hanya suara gesekan roda kursi dan sepasang kaki yang membengkak, membuat tubuhnya berubah drastis. Kadang Maya menatap cermin dan tak mengenali sosok yang ia lihat. Ia menjadi cepat marah, sinis terhadap semua kata-kata motivasi. Kalau Tuhan sayang, kenapa aku dibiarkan seperti ini? Begitu sering ia berkata dalam hatinya, hingga suatu sore, saat hidupnya terasa hampa, sesuatu yang tak terduga terjadi. Hujan turun rintik-rintik ketika Maya memaksa keluar rumah hanya untuk menghirup udara di taman dekat kompleksnya. Saat hendak menyeberang jalan kecil, roda kursinya tersangkut pada trotoar berlubang dan hampir membuatnya jatuh. Di saat itulah, seorang pemulung tua bergegas menghampiri dan menahan kursinya. Tangan lelaki itu kasar, bajunya lusuh dan robek, tapi matanya teduh. Begitu teduh hingga Maya terdiam sesaat. Dengan suara pelan, hampir seperti bisikan, ia bertanya, "Neng mau kakinya sembuh?" Maya menatapnya dengan sinis. "Sembuh? Sama kamu? Kamu kira ini kaki kaleng rusak yang bisa kamu las di pinggir jalan?" Pria pemulung itu tak tersinggung. Ia hanya tersenyum. "Beri saya 5 menit saja. Kalau belum sembuh, saya pergi. Tapi kalau sembuh, Neng harus tepati janji." Maya tertawa keras. "Janji apa lagi?" Lalu, dengan nada mengejek, ia menantang, "Kalau aku sembuh, aku bersedia jadi istrimu." Ia tertawa puas.
Tantangan itu terlontar bukan karena niat serius, tapi murni ejekan. Ia tahu dokter terbaik pun tak mampu menyembuhkannya. Mana mungkin seorang pemulung bau dan lusuh bisa melakukan sesuatu. Namun tawa itu perlahan mereda ketika pemulung itu menatapnya dalam-dalam lalu berkata pelan, "Setuju." Senyum Maya memudar. Ada sesuatu yang berbeda dari cara pria itu berbicara. Namanya Iwan. Ia mengatakan tak menjanjikan kesembuhan, namun bisa menjadi perantara. Karena yang menyembuhkan bukan dirinya, melainkan keyakinan. Maya mendengus. "Keyakinan? Jangan ceramah. Aku sudah terlalu sering berdoa, tapi Tuhan diam saja." Iwan mengangguk lembut. "Tapi hari ini Neng keluar rumah, duduk di sini, dan bertemu saya. Itu bukan kebetulan." Maya mulai merasa ada yang aneh. Suara pria itu bukan suara pemulung biasa. Ada ketenangan, kedalaman, seolah ia menyimpan pengetahuan yang tak terlihat. Namun egonya menolak tunduk pada perasaan itu. Ia memutar roda kursinya, bersiap pergi. Tapi sebelum sempat bergerak, Iwan berjongkok di depannya. 5 menit saja, Neng. Bukan untuk saya, tapi untuk diri Neng sendiri. Kalau tidak terasa apa-apa, saya pergi. Tidak akan ganggu." Maya memandang pria tua itu lama. Tak ada ancaman di matanya. Hanya ketulusan dan sepasang tangan kasar yang terbuka. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya goyah. Mungkin karena rasa putus asa. Mungkin karena masih ada harapan kecil yang ia kubur dalam-dalam. "Baiklah," katanya akhirnya. "Tapi jangan salahkan aku kalau nanti aku nampar kamu karena cuma buang-buang waktu." Iwan tersenyum tipis. Ia menutup matanya sebentar, seolah berdoa dalam diam. Lalu perlahan, ia meletakkan kedua telapak tangannya di atas lutut Maya. Sentuhannya dingin, tapi entah kenapa terasa menenangkan. "Pejamkan mata," bisiknya. "Jangan pikirkan apapun, biarkan dirimu percaya, sekali ini saja." Maya menarik napas panjang. Meski pikirannya masih penuh penolakan, hatinya justru terasa tenang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia pun memejamkan mata. Dan pada detik itulah sesuatu yang tak pernah ia bayangkan terjadi. Sebuah rasa hangat perlahan menjalar dari pangkal pahanya, merambat ke seluruh bagian kaki yang sudah 2 tahun seperti mati. Hangat itu bukan sekadar sensasi fisik. Rasanya seperti ada kehidupan baru yang mengalir, membangunkan saraf-saraf yang sudah lama diam. Pada detik ke-30, jari-jari kakinya seperti digelitik dari dalam. Maya tersentak kecil. Di menit pertama, lututnya terasa bergerak sedikit, seperti ada energi yang mendorong dari bawah. Refleks ia ingin membuka mata, namun suara Iwan menahannya. "Jangan dulu, nikmati saja. Ini baru awalnya." Keringat mulai membasahi kening Maya. Perasaannya campur aduk, aneh, gugup, kagum, takut. Apa ini hanya sugesti, mimpi, hipnosis? Tapi ia sadar sepenuhnya. Logikanya menolak, namun apa yang ia rasakan terlalu nyata untuk diabaikan. Masuk menit ketiga, pergelangan kakinya mulai bisa bergerak. Menit keempat, sensasi seperti aliran listrik menjalari betis dan pahanya. Dan pada menit kelima, sebuah kekuatan yang nyaris ia lupakan selama 2 tahun terakhir muncul kembali. Ia tahu, ia bisa berdiri. Tanpa menunggu lebih lama, Maya membuka matanya. Ia memegang sandaran kursi roda, menarik napas, dan perlahan mendorong tubuhnya bangkit. Kakinya memang masih gemetar, namun ia berdiri. Ia benar-benar berdiri. Air mata langsung jatuh, suara napasnya terdengar memburu. Ia menatap kedua kakinya yang selama 2 tahun menjadi beban, kini kembali berfungsi seperti dulu. Saat ia hendak menoleh ke arah Iwan untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, pria tua itu sudah berjalan menjauh, membelakanginya. "Tunggu!" seru Maya dengan suara pecah. "Tunggu dulu, kamu siapa sebenarnya?" Iwan menoleh sebentar, senyum kecil muncul di wajahnya. "Jangan lupakan janjimu, Neng. Aku akan menagihnya di waktu yang tepat." Dan sebelum Maya sempat berkata apapun,
Sosok itu menghilang di balik tikungan, seperti ditelan senja. Maya terpaku. Kursi rodanya tergeletak di belakangnya. Hujan rintik membasahi pipinya, bercampur dengan air mata yang tak lagi bisa ia tahan. Ia berdiri. Ia benar-benar berdiri. Kedua kaki yang selama 2 tahun mati, rasa kini menapak tanah dengan percaya diri. Rasa hangat itu belum hilang. Justru semakin kuat, seperti memulihkan setiap bagian tubuh yang pernah sakit. Ia meremas pahanya sendiri, memukulnya perlahan untuk memastikan ini bukan ilusi. Suara daging dan tulang yang kembali hidup terdengar jelas. Astaga, ini nyata. Ujarnya bergetar antara terharu dan takut. Ia mencoba berjongkok, lalu berdiri lagi. Gerakannya masih kaku, namun tubuhnya merespons dengan sempurna. Dalam 5 menit saja, tubuh yang lumpuh 2 tahun bisa kembali seperti semula. Jantungnya berdetak keras. Otaknya mencari jawaban. Terapi saraf, efek sugesti, hipnosis ekstrem, tapi semuanya tak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang pemulung kumal bisa melakukan hal yang melampaui logika kedokteran? Ia melihat ke sekeliling. Iwan sudah lenyap. Hanya hujan, tanah basah, dan angin dingin yang tersisa. Di bawah kursi rodanya, ia melihat secarik kertas kecil tertempel pada roda. Tulisan tangan sederhana tertera di sana. Jangan takut pada keajaiban, Nang. Yang kau butuhkan hanyalah percaya sekali saja. Maya menggenggam kertas itu erat. Perasaannya kacau, takut, kagum, bingung. Namun juga muncul harapan yang sudah lama mati. Rasanya seperti ada sesuatu dalam jiwanya yang ikut bangkit. Bukan hanya kakinya. Malam itu, ia berdiri di depan cermin. Cermin yang dulu menjadi saksi bisu kesedihannya. Sekarang, ia berdiri tanpa bantuan siapapun. Untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, ia tersenyum pada bayangan dirinya sendiri. Namun bersamaan dengan senyum itu, sebuah pertanyaan besar muncul. Siapa sebenarnya Iwan? Ia mencoba mengingat wajahnya. Tak ada yang istimewa. Lusuh, biasa, seperti pemulung manapun. Tapi sorot matanya, itu yang berbeda. Begitu tenang, begitu dalam, seperti milik seseorang yang sudah lama berdamai dengan dunia. Tidak mungkin ia hanya orang jalanan biasa. Tapi kalau bukan, lalu siapa? Maya teringat pada kata-katanya sebelum pergi. Janji yang ia ucapkan dalam nada mengejek. Kalau aku sembuh, aku bersedia jadi istrimu. Hatinya mencelos. Janji itu terucap karena kesombongan. Kini ia benar-benar takut. Bagaimana kalau Iwan kembali? Bagaimana jika ia benar-benar harus menepati ucapannya? Namun rasa takut itu tertutup oleh rasa ingin tahu yang lebih besar. Ada sesuatu yang misterius, dan ia harus mengetahuinya. Ia berjalan ke tempat mereka bertemu tadi. Tak ada jejak Iwan. Hanya beberapa karung bekas bersandar di dinding, seolah menjadi bukti bahwa seseorang memang pernah berada di sana. Maya menatap langit. Awan gelap berangsur pergi dan cahaya keemasan senja mulai mengintip. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, langit kembali terlihat indah. Ia memandang kakinya, lalu berbisik, "Terima kasih Tuhan. Siapapun dia, aku tahu kau yang mengutusnya." Angin sore berembus lembut, membawa aroma tanah basah. Dan entah mengapa, di tengah kesunyian itu, Maya merasa ada seseorang yang tersenyum dari kejauhan. Senyum yang sama tenangnya, senyum yang milik Iwan. Hari-hari setelah keajaiban itu, hidup Maya berubah total. Ia bukan hanya bisa berjalan, ia bisa berlari kecil, melompat, bahkan menaiki tangga tanpa bantuan. Kondisi medis yang stagnan selama 2 tahun, kini tiba-tiba pulih sepenuhnya. Bahkan dokter pun kebingungan. Ini mustahil secara medis, kata Dr. Johan, ahli saraf yang menanganinya. Jaringan ototmu yang dulu mati sekarang beregenerasi seperti keajaiban. Meski bibirnya tersenyum, jauh di dalam dada Maya tersimpan satu kegelisahan yang tak pernah hilang. Sosok Iwan. Setiap kali ia memejamkan mata, yang muncul adalah tatapan tua yang teduh.
tangan kasar yang memancarkan kehangatan, dan suara pelan yang terasa lebih menenangkan daripada ceramah motivator manapun. Maya terus bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria itu? Dari mana ia belajar menyembuhkan? Dan mengapa ia hidup sebagai pemulung? Kegelisahan itu membuat Maya mulai mencari jawaban. Ia mendatangi pedagang kaki lima, menanyai tukang ojek, bahkan berbicara dengan para pemulung di sekitar wilayah itu. Namun semua jawabannya sama. Mereka tidak mengenal satupun pemulung tua bernama Iwan. "Nggak ada pemulung setua itu di sini, Bu Polwan," ujar seorang tukang gorengan. "Apalagi yang senyumnya kalem gitu. Nggak ada." Justru kata-kata itu membuat rasa penasaran Maya semakin dalam. Ia menelusuri lagi jalan kecil tempat pertemuan pertamanya dengan Iwan. Dan di sana, di sebuah gang sempit, berdiri sebuah musala tua. Di depan pintunya, seorang kakek tampak menyapu halaman. Maya mendekat, menunduk sopan. "Maaf, Kek, apa mengenal seseorang bernama Iwan?" Pemulung, umur sekitar 60-an, berjenggot, sering tersenyum. Kakek itu terdiam. Raut wajahnya berubah perlahan. Ia memandang Maya lama sebelum menjawab. "Iwan," gumamnya pelan, "itu nama guru ngaji saya dulu, tapi beliau sudah meninggal 30 tahun lalu." Jantung Maya serasa berhenti. "Maaf, Kek, meninggal? Tapi saya baru bertemu dia beberapa hari lalu." Kakek itu menggeleng perlahan. Kalau benar itu beliau, berarti Neng bertemu seseorang yang tidak sembarangan. Dulu almarhum Pak Iwan dikenal banyak orang sebagai wali kecil. Ilmunya tinggi. Sering menolong orang sakit tanpa minta apapun. Beliau wafat waktu menolong korban kecelakaan di tepi jalan tol. Maya merasakan bulu kuduknya berdiri. Si kakek melanjutkan dengan suara lirih. "Orang-orang bilang, kadang sosoknya masih terlihat. Biasanya datang pada orang yang benar-benar terdesak dan masih punya sedikit harapan." Maya terdiam di tangga musala. Tangan dan kakinya terasa dingin. Apakah pria yang menyentuh lututnya itu bukan manusia biasa? Apakah yang ia temui hanyalah wujud dari seseorang yang sudah lama pergi? Kakek itu tersenyum tipis. Mungkin bukan beliau, tapi mungkin juga itu perwujudan yang dikirimkan Allah. Pertolongan kadang datang lewat siapa saja. Manusia, atau yang menyerupai manusia. Maya menunduk. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Selama ini ia hanya berpikir bahwa kesembuhannya adalah keajaiban. Tapi kenyataannya, ia telah berjumpa dengan utusan keajaiban itu sendiri. Dan saat itulah sebuah kalimat menghantam pikirannya seperti petir. "Kalau aku sembuh, aku bersedia jadi istrimu." Kalimat yang dulu ia ucapkan sambil menertawakan Iwan, kini terasa seperti janji besar yang tak bisa ia abaikan. Sebuah janji yang seolah ditandatangani langsung oleh takdir. Angin sore bertiup pelan, menggoyangkan dedaunan di musala. Seolah alam mengingatkannya, janji tetaplah janji. Sejak hari itu, setiap sore Maya kembali ke bangku tempat pertemuan mereka. Hari pertama kosong. Hari kedua hanya suara azan maghrib. Hari ketiga tak ada apapun selain angin dan lalu lalang orang pulang kerja. Namun pada malam keempat, Maya menemukan secarik kertas terlipat rapi di bangku itu. Tulisan tangan sederhana menghiasi permukaannya. Hari ketujuh, datanglah dengan niat, bukan karena hutang. Maya menahan napas, matanya basah. Untuk pertama kalinya ia benar-benar percaya bahwa janji itu bukan main-main. Hari ketujuh akhirnya datang. Langit mendung, udara Jakarta lembab, tapi hati Maya justru terasa ringan. Ada getaran aneh di dadanya, seperti seseorang yang akan melangkah menuju sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ia berdiri di depan lemari, memilih pakaian. Akhirnya ia mengenakan kebaya krem sederhana. Rambutnya ia sanggul rapi, bukan untuk mempercantik diri, tapi untuk menghormati perjanjian yang dulu ia ucapkan dengan sombong. Saat azan asar terdengar, Maya berjalan menuju taman kecil tempat segalanya dimulai. Bangku tua itu masih di bawah pohon ketapang. Beberapa anak bermain bola, tak sadar bahwa seorang wanita sedang menanti seseorang yang tak biasa. Waktu berlalu lambat. Langit kian gelap.
Angin bertiup membawa sisa-sisa hujan. Dia tidak datang, bisik Maya lirih. Mungkin aku terlalu percaya. Namun tepat pukul 12.58, langkah kaki terdengar. Dari kejauhan, sosok pria berpakaian putih berjalan perlahan menuju bangku itu. Rambutnya kini tersisir rapi, wajahnya bersih, cerah. Tapi mata itu, tenang, dalam, dan meneduhkan, adalah mata yang ia kenal. Maya langsung berdiri, bibirnya gemetar. "Pak Iwan?" Pria itu tersenyum lembut, menangkupkan tangan. "Neng Maya, terima kasih sudah datang. Tak semua orang menepati janjinya." Maya hampir tak bisa menjawab. Suaranya tersekat oleh emosi. "Aku datang bukan karena hutang, tapi karena merasa ini bagian dari jalan hidupku." Iwan mengangguk perlahan. "Neng sudah sembuh, bukan?" Maya menelan ludah. "Sudah, dan sejak hari itu, tak ada satu malam pun aku tidur tanpa memikirkanmu." Iwan duduk di bangku dan menepuk area kosong di sebelahnya. Maya duduk, menjaga jarak. Lalu pria itu berkata dengan senyum lemah, "Aku bukan siapa-siapa, Neng. Bukan malaikat, bukan nabi, bukan orang sakti. Hanya seseorang yang diberi sedikit amanah untuk membantu mereka yang putus asa, namun masih mau percaya." Maya menatap matanya, mencari kebenaran. "Lalu kenapa aku? Kenapa kau menyembuhkan kakiku? Dan kenapa kau meminta aku menjadi istrimu?" Iwan menatap langit yang mulai memerah, menarik napas panjang. "Karena dulu aku pun pernah seperti Neng. Rapuh, gagal, lumpuh. Hidup dipenuhi kemarahan. Sampai seseorang datang menyentuh jiwaku. Seperti aku menyentuh kakimu." Ia tersenyum kecil. "Sejak saat itu, aku bersumpah. Kalau diberi kesempatan, aku ingin menyembuhkan dan mencintai seseorang yang pernah merasakan rapuh seperti diriku." Sunyi menyelimuti sore itu. Hanya suara daun kering yang jatuh, ditemani embusan angin yang lewat di antara pohon-pohon tua. Maya menatap Iwan dengan ragu yang tersisa, lalu bertanya pelan, "Lalu, sekarang bagaimana?" Iwan menatapnya penuh keteduhan, seolah melihat jauh ke dalam hatinya. "Sekarang aku datang untuk satu hal, Neng. Aku ingin tahu, apakah kau mau menepati janjimu? Bukan karena merasa terpaksa, tapi karena kau memilih." Maya menunduk. Air mata menetes satu persatu. Bukan karena ragu, melainkan karena sejak hari itu hatinya diam-diam telah memutuskan. Perlahan ia mengangguk. "Iya, aku mau. Bukan karena kau menyembuhkan kakiku, tapi karena sejak kau menyentuhku, aku baru sadar kalau hatiku juga bisa hidup lagi." Senyuman lembut menghiasi wajah Iwan. Ia berdiri dan mengulurkan tangan. "Kalau begitu, mulai hari ini, kita bukan hanya menepati janji, tapi saling menemani hidup." Di bawah langit senja yang memerah, mereka berdiri berdampingan, dua jiwa yang saling menemukan dalam luka, kini disatukan oleh kepercayaan yang nyaris mustahil dijelaskan dengan kata-kata. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Maya yang dulu merasa hidupnya sudah runtuh, kini justru memulai babak baru yang tak pernah ia bayangkan. Ia benar-benar menikah dengan Iwan, pria yang dulu ia pandang sebelah mata. Dari seorang pemulung lusuh berbau karung, kini menjadi suami yang menenangkan jiwanya. Pria yang tidak hanya menyembuhkan tubuhnya, tetapi juga menghidupkan kembali semangatnya yang mati bertahun-tahun. Pernikahan mereka berlangsung sederhana di musala kecil, tempat Iwan dulu banyak menghabiskan waktu untuk zikir. Tak ada pelaminan, tak ada pesta besar, tapi di sana ada tawa, air mata haru, dan doa-doa tulus yang muncul bukan karena undangan, melainkan karena cinta. Namun seperti biasa, kebahagiaan selalu diuji. Beberapa bulan setelah menikah, gosip mulai beredar. Di kantor, teman-teman sesama polisi mulai berbisik. "Sayang banget poluan secantik dia nikah sama gelandangan. Jangan-jangan kena guna-guna. Trauma mungkin, jadi butuh penolong." Maya berusaha kuat, tapi bisikan-bisikan itu kadang menusuk hatinya. Dan satu malam, ia menemukan Iwan duduk sendiri di belakang rumah. Bahunya bergetar pelan.
Ia sedang menangis menatap langit. "Kau kenapa?" tanya Maya lembut. Iwan tersenyum, menghapus air matanya cepat-cepat. "Aku bahagia, Maya. Tapi kadang aku merasa tidak pantas." Maya langsung menggenggam tangannya. "Kau tidak tahu betapa kau telah mengubahku. Dulu aku hanya bertahan hidup. Sekarang, aku benar-benar bernapas." Iwan terdiam. Tatapannya yang dalam membuat Maya ikut menahan napas. "Tapi aku tak bisa bersamamu selamanya, Maya." Degup jantung Maya langsung berhenti seketika. Maksudnya, Iwan menarik napas panjang, lalu menatap langit. Suaranya seperti berbisik kepada angin malam. "Aku datang bukan untuk tinggal. Aku datang untuk menyelesaikan tugas. Kau adalah akhir dari pengembaraanku. Janjiku kepada Allah sudah terpenuhi." Air mata Maya langsung mengalir deras. "Jangan bilang begitu." Tapi Iwan hanya tersenyum menenangkan. Senyum yang dulu menuntunnya keluar dari kegelapan. Dan untuk pertama kalinya, Maya berdoa lebih keras dari yang pernah ia lakukan sebelumnya. Memohon agar waktu berhenti. Esok paginya, Iwan tak bangun lagi. Tubuhnya tenang, wajahnya tersenyum. Tak ada tanda sakit. Seolah ia hanya tidur, lalu pulang. Maya menangis tanpa suara. Ia tahu, Iwan bukan pergi, melainkan kembali ke tempat yang lebih damai. Ia dimakamkan di samping musala kecil, tempat ia sering menolong orang. Tak ada nisan mewah, hanya papan kayu sederhana bertuliskan namanya, Iwan bin Kurniawan. Pulang dalam kedamaian. Tahun berlalu. Maya kembali berdinas sebagai polwan. Kini ia dikenal bukan karena paras cantiknya, melainkan keteguhan hatinya. Banyak yang meminta nasihat pada Maya. Junior-junior yang ingin belajar ketulusan dalam bertugas. Di ruang kerjanya, ada satu foto yang selalu ia pajang. Ia dan pria tua berjanggut putih dengan senyum lembut, senyum yang tak pernah hilang dari ingatannya. Setiap kali ada orang bertanya, "Siapa beliau, Bu Maya?" Ia selalu menjawab, "Dia orang yang menyembuhkan kakiku. Tapi lebih dari itu, dia yang mengajarkan aku cara mencintai hidup." Karena seringkali, cinta hadir dalam wujud yang tidak pernah kita duga. Tidak selalu datang dengan parfum mahal, jabatan tinggi, atau pakaian rapi. Kadang cinta itu datang membawa karung di punggung, debu di kaki, dan tangan yang mampu menyentuh luka terdalam. Dan dalam 5 menit saja, cinta seperti itu bisa menyembuhkan segalanya.